Saya Dr. Haji Muhammad Rizal, MMMKes, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu. Dengan ini menyampaikan bahwa RSUD Karsa Husada Batu selalu siap memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di Kota Batu dan sekitarnya dengan mengacu pada visi dan misi rumah sakit. Karena kami mendapatkan nilai 80,41 untuk indeks kepuasan masyarakat yang dikategorikan baik dan terakreditasi paripurna bintang 5, yang artinya bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu adalah sebuah rumah sakit dengan kemampuan pelayanan, fasilitas, kesehatan, dan sarana penunjang dan sumber daya yang lengkap. Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu hadir untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan standar pelayanan yang tinggi dan fasilitas yang memadai. Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu selalu memberikan pelayanan prima agar menjadi rumah sakit pilihan utama masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN Tanah Air. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Senang sekali saya Asri Widiawati kembali hadir dan menyapa dalam program podcast ASN Sehat Bugar. Salam sehat, salam bugar. Tentunya dipersembahkan oleh Corporate University BPSDM Provinsi Jawa Timur yang berkolaborasi dengan Rumah Sakit seluruh Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dan Dispora Provinsi Jawa Timur. Nah, kali ini BPSDM Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu yang tentunya mengusung tema yang luar biasa dan menarik untuk dibahas, yakni mengenai FOMO, olahraga boleh asalkan jantung udah siap. Tentunya dalam pembahasan hari ini saya tidak sendiri. Bersama saya sudah hadir seorang ahli di bidangnya, yakni Dr. Ikhwan Handialsianto, SPJP Konsultan FIHA selaku konsultan prevensi dan rehabilitasi kardiovaskuler. Selamat datang dan apa kabar dokter hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Asri. Assalamualaikum para sobat ASN dan salam sehat, salam bugar. Baik, terima kasih dokter telah berkenan untuk bergabung dalam podcast ASN Sehat Bugar di siang hari ini. Dan melihat mungkin banyak sekali masyarakat yang akhir-akhir ini sering mengikuti berbagai event olahraga dokter. Mengenai lari, mungkin ada olahraga bersepeda dan banyak lainnya dokter. Menanggapi hal ini bagaimana dari sisi kesehatan jantung mengenai fenomena yang sedang terjadi dalam masyarakat dokter? Ya, fenomena maraknya aktivitas olahraga di masyarakat, tentunya kita sebagai tenaga kesehatan tentu senang ya Mbak Asri. Berbagai event olahraga, lari, ya, kemudian bersepeda dan sebagainya, itu menandakan bahwa masyarakat sudah mulai sadar untuk menjaga kesehatannya dengan berolahraga. Artinya prevensi, terutama untuk kardiovaskuler ya, penyakit jantung dan pembuluh darah itu sudah mulai giat ya. Tapi kita juga harus prihatin ya. Kita semestinya prihatin ketika terjadi ada event olahraga terus kemudian ada korban bahkan sampai meninggal dunia ya, ada yang kelelahan yang berlebihan. Nah, tentunya harus ada batasan atau pengukuran terhadap kemampuan seseorang itu sebelum melakukan olahraga, terutama olahraga yang intensitasnya berat. Ya, begitu Mbak Asri. Baik, bila dikaitkan dengan tema hari ini dokter, yakni istilah FOMO atau Fear of Missing Out, di mana mungkin banyak sekali masyarakat yang mengikuti olahraga tanpa memulai atau mempersiapkan diri terlebih dahulu, sehingga langsung olahraga dengan aktivitas yang intensitasnya tinggi. Nah, dari sisi kesehatan jantung mengenai hal ini bagaimana dokter? Ya, mengenai aktivitas olahraga ya Mbak Asri, sebenarnya kita mempunyai prinsip FIT ya, FIT VP, FITT VP ya. F-nya yang pertama adalah frekuensi. Kita harus perhatikan frekuensinya.
olahraga atau aktivitas fisiknya. Kemudian intensitasnya, sedang atau berat, ya. Kemudian T yang berikutnya adalah time atau waktu atau tempo, ya, berapa menit, berapa lama. Kemudian tipenya aerobik atau resistant training atau olahraga angkat beban. Dan kemudian dipadukan dengan volume dan progression atau volume dan progresi atau istilahnya nanti kenaikan fit tadi ke depannya, yaitu harus diatur secara bertahap gitu. Baik, jadi memang persiapan fisik dari dokter itu termasuk dari fit itu tadi ya dokter? Iya. Baik, benar. Kemudian bila mengenali dengan kita sebagai ASN ya dokter, mungkin Iya. jarang sekali bergerak, mungkin sering kali duduk hanya di Iya, depan betul. komputer, mengikuti rapat atau mengatur administrasi lainnya dokter. Iya. Nah, menurut dokter, bagaimana dampak sedentary lifestyle atau kurangnya aktivitas fisik dalam jangka panjang terhadap kesehatan jantung? Iya, memang beberapa ASN tentunya bekerja di kantor, di administrasi, mungkin waktu untuk bergeraknya kurang, banyak di depan komputer atau di belakang meja ya, menulis administrasi dan sebagainya. Tentunya screen time juga harus diperhatikan ya. 1 atau 2 jam duduk itu harus diimbangi dengan gerak badan, Mas Ri. Kalau kita tadi ikut konsep fit, itu kita bisa aplikasikan. Frekuensinya mungkin setelah 1 atau 2 jam itu harus ada aktivitas gerak, ya, jalan, ya. Misalnya waktunya 5 menit atau 10 menit meregangkan otot-otot, ya, jalan ke sekitar kantor, ya, sekitar kantor maksudnya dalam arti masih dalam lingkungan instansi ya. Nah, kemudian tipenya apa? Ya, jalan kaki itu sudah termasuk aerobik sebenarnya, ya. Jadi nantinya dalam beberapa hari kemudian kita bisa naikkan, misalnya 5 menit bisa ada waktu lagi mungkin jalannya dinaikkan. Kalau di total kan kalau 4 jam itu sudah 20 menit. Nah, berikutnya 30 menit. Intensitas waktu yang diperlukan untuk kebugaran itu sebenarnya 30 menit sampai 60 menit sudah cukup. 30 menit aja sudah cukup untuk aktivitas fisik. Ya. Baik, jadi untuk ASN yang mungkin ingin memulai olahraga secara bertahap disarankan seperti itu ya dokter ya. Jadi tidak langsung melakukan aktivitas yang tinggi dengan intensitas yang tinggi, namun harus secara bertahap dengan mengaplikasikan fit dari dokter itu tadi. Ya, itu untuk tips untuk sedentary lifestyle ya, supaya kita tidak banyak duduk ya, kita aktivitasnya seimbang. Tapi untuk exercise itu lain dengan aktivitas fisik ya. Kalau exercise atau olahraga itu intensitasnya paling tidak moderate atau sedang atau ketinggi. Nah, itu ada patokannya lagi nanti Mbak Asri. Baik. Ya. Jadi penasaran nih dokter, bagaimana sih cara yang tepat kita untuk sebagai ASN untuk memulai olahraga dengan baik dan benar? Ya, jadi sebelum melakukan olahraga, terutama yang intensitasnya tinggi ya, kalau kita tadi FOMO, ikut-ikutan atasan atau ikutan artis ngundang artis itu, kita harus ngukur dulu ya, diamankan dulu kondisi fisik, kebugaran dan faktor risiko penyakit jantungnya kita lihat dulu. Jadi ada itu program namanya prevensi kardiovaskuler ya. Mungkin kalau trennya mungkin medical check up kardiovaskuler ya. Jadi di awal gitu tentunya kita menilai faktor risiko. Terus kemudian kita menilai kemampuan fisik. Kita bisa ukur kalau ada gangguan di rekaman jantung dan sebagainya, maka kita bisa menambahkan pemeriksaan lanjutan seperti itu. Akhirnya nantinya bisa diketahui kalau misalnya ada gangguan ya harus ada batasan tertentu gitu Mbak Asri. Baik, jadi sebelum melakukan aktivitas sebaiknya disarankan harus ada screening awal seperti itu ya dokter? Betul, Nah, screening. Sebenarnya siapa saja sih dokter yang perlu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sebelum melakukan olahraga? Ya, kalau dikaitkan dengan penyakit jantung ya Mbak Asri, laki-laki usia di atas 40 tahun atau wanita di atas 45 atau 50 tahun itu sebenarnya harus ada screening ya. Secara general ya, kalau kita mengikuti tren olahraga yaitu ada yang mudah itu adalah kuesioner ya. Ada kuesioner yang
isinya itu 7 pertanyaan sebenarnya. 7 pertanyaan terkait dengan kondisi jantung, ada nyeri dada apa enggak, ada hipertensi apa enggak, terus kemudian keluhan lain ada apa enggak. Nah, itu kita tanyakan dulu ke seseorang tersebut. Nah, kalau ada jawaban ya saja, satu aja ya, maka nanti harus ada pemeriksaan lanjutannya gitu, Mbak Sri. Baik, dokter. Apakah untuk pelaksanaan pemeriksaan tersebut itu berlaku untuk semua orang atau mungkin hanya yang mungkin sudah sering kali melakukan olahraga tidak perlu deh diperiksa, atau yang mungkin dia yang memiliki aktivitas yang rendah harus diperiksa seperti itu, dokter? Iya, ini yang harusnya kita perkenalkan ya, kita galakkan. Jadi pengukuran kuesioner ini sebenarnya cukup sederhana ya, cukup sederhana pakai PARQ istilahnya, atau Physical Activity Readiness Questionnaire. Jadi ada 7 pertanyaan tadi, kemudian kita bisa masukkan ke kuesioner terbuka atau leaflet ya. Terus kemudian kita bagikan ke peserta ya. Terus kemudian dari situ kita pilah ya. Kalau ada satu jawaban ya, maka nanti harus konsultasi dulu ke tenaga medis gitu, Mbak Sri. Kadang kalau seorang itu sudah selesai nih, dokter, mungkin melakukan pemeriksaan dan juga menjalankan olahraga itu tadi. Nah, setelah seseorang mulai berolahraga, tentu kan kita juga perlu mengenali kemampuan tubuh kita masing-masing gitu ya, dokter ya. Nah, mungkin bisa diberikan informasi kepada Sobat SN mengenai bagaimana sih gejala atau adanya tanda dalam diri yang mungkin berbahaya yang tidak boleh kita abaikan karena bisa mengindikasikan adanya masalah jantung seperti itu, dokter. Ya, kalau terkait dengan kesehatan jantung atau nantinya ke penyakit jantung, tentunya ada 3 gejala pokok sebenarnya yang harus diwaspadai ketika beraktivitas atau berolahraga ya, Mbak Sri. Yang pertama adalah nyeri dada. Ya, nyeri dada itu tipikal. Kalau nyeri dadanya terkait aktivitas tidak bisa ditunjuk, ya, rasanya di dalam dada, ya, seperti tertindih benda berat, kemudian panas, ya, kemudian seperti ditusuk-tusuk, dicengkram, kadang lehernya terasa tercekik, bisa juga menjalarannya ke lengan kiri, kemudian ke punggung belakang, ke ulu hati, ya, itu lebih dari 20 menit, ya, dengan ada gejala tambahan seperti keringat dingin, ya, kemudian mual atau muntah, nah itu harus waspada, itu ada sesuatu di pembuluh darah koroner yang harus diperiksa lebih lanjut. Atau gejala sesak nafas, ampek, ya. Atau ada lagi mungkin aritmia jantung berdebar, ya, atau nadinya terasa tidak teratur, ya, itu bisa juga terjadi. Kalau terjadi seperti tersebut, ya, ketika aktivitas itu mutlak harus dilakukan pemeriksaan penunjang, gitu. Baik, jadi ada banyak gejala dan juga tanda yang perlu diwaspadai, dokter, ya, saat kita mungkin jarang berolahraga atau baru memulai olahraga dan mengalami gejala yang seperti dada panas, kemudian keringat dingin, kemudian sesak nafas dan lain-lain sebagainya. Nah, ini dokter, kalau tadi kan itu dalam kondisi dia baru memulai olahraga yang dalam artian belum mengetahui bahwa gejala tersebut ada dalam diri, seperti itu. Ya. Nah, kalau dengan pasien yang mungkin sudah memiliki riwayat, dokter, yakni riwayat mungkin hipertensi atau mungkin kolesterol, obesitas, dan penyakit riwayat lainnya. Ya. Nah, dalam hal ini kalau orang tersebut mau memulai olahraga, apa yang harus dipersiapkan dan diperhatikan, dokter? Ya, kalau dalam konteks pasien yang sudah mengalami penyakit jantung ya, atau serangan jantung sebelumnya, ini berarti kita beralih ke prevensi sekunder ya. Jadi programnya nantinya adalah rehabilitasi jantung dalam arti pencegahan sekunder. Nah, dalam kondisi seperti ini tentunya faktor resiko harus dikendalikan. Yang 4 faktor resiko tradisional, hipertensi, kolesterol tinggi atau dislipidemia, ya, kemudian diabetes mellitus, gula darah, ya, kemudian faktor resiko radikal bebas atau asap rokok ini penting untuk dikendalikan, ya, supaya nantinya kebugarannya bagus. Karena kebugaran tubuh, kapasitas fungsional itu tidak hanya terkait dengan jantung saja sebenarnya, tapi juga fungsi paru dan fungsi otot. Ya, tapi ketiganya saling mempengaruhi, saling bersinergi untuk membentuk kemampuan fisik seseorang. Ya.
Baik, bila dengan pasien dengan riwayat-riwayat tersebut, apakah mungkin bisa tetap melakukan aktivitas lainnya dokter atau hanya mungkin terdiam aja seperti itu atau pripun? Ya, sebenarnya kalau kita bicara pasien dengan kondisi sakit jantung, boleh tidak berolahraga? Tentunya boleh. Jadi kalau tahun 1950 dulu orang sakit jantung atau gagal jantung itu tidak boleh aktivitas sampai 1 bulan bahkan 1 tahun. Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang, pasien itu harus dimobilisasi secara dini ya. Jadi dilatih dengan aktivitas sedini mungkin ya. Nanti setelah keluar dari rumah sakit maka programnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup ya supaya pasien tersebut bisa beraktivitas kembali atau bekerja kembali. Itu tujuannya seperti itu ya. Baik, membicarakan bahwa tidak ada batasan seperti itu ya dokter. Mungkin kalaupun ada batas mungkin harus disarankan dari dokter seperti apa aktivitas yang tepat dan juga baik seperti itu nggih. Ya, untuk mengukur kemampuan kapasitas seseorang terutama untuk pasien ya yang telah menjalani perawatan, itu tentunya kita harus masukkan ke program rehabilitasi jantung ya. Program rehabilitasi jantung itu ada beberapa tahapan nantinya. Dan di dalam tahapan itu tidak hanya latihan fisik saja, tapi juga kita kontrol keluhan, kontrol faktor resikonya supaya mencapai target, dan nantinya dievaluasi. Bahkan setelah beberapa bulan ada evaluasi juga di komunitasnya apakah dia bisa aktivitas berolahraga dengan baik seperti itu. Baik, jadi olahraga tetap bisa dilakukan, namun harus disesuaikan dengan kondisi dan juga mendapatkan penanganan yang tepat seperti itu ya dokter. Betul. Nah, membicarakan istilah mengenai rehabilitasi jantung yang sudah dokter sampaikan tadi nih dokter. Ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan rehabilitasi jantung dan siapa saja yang berhak untuk mengikuti program ini dokter? Iya, sebenarnya kalau rehabilitasi jantung sendiri adalah program yang terstruktur dan komprehensif untuk mengamankan atau mengendalikan faktor resiko penyakit jantung koroner terutama dan penyakit jantung lain. Dan hasil akhirnya diharapkan akan meningkatkan kualitas hidup pasien secara fisik, secara mental, spiritual, sehingga dia bisa kembali beraktivitas, bekerja kembali, dan bahkan mungkin kalau ada hobi olahraga, bisa melakukan hobi olahraganya juga. Gitu. Baik, menarik sekali dokter. Jadi melalui rehabilitasi jantung ini, pasien dapat mendapatkan pendampingan yang luar biasa seperti itu ya dokter. Dan mungkin Sobat SN yang menyimak ini penasaran nih, bagaimana sih kita dapat mendapatkan layanan rehabilitasi jantung? Nah, apakah di Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu sendiri telah memiliki program ini, dokter? Ya, kita mencoba untuk menginisiasi program prevensi dan rehabilitasi penyakit jantung koroner, penyakit jantung ya, penyakit jantung secara umum, bisa penyakit jantung koroner, bisa gagal jantung, bisa aritmia jantung ya. Ya, yang bertujuan untuk meningkatkan tentunya kualitas hidup ya. Kita lakukan dengan beberapa sesi pertemuan ya, dan di dalam pertemuan itu kita latih secara fisik ya. Kemudian kita konseling gizi juga, kemudian kita konseling edukasi untuk obat-obatan ya, terapi obat-obatannya juga harus rutin ya, supaya nantinya kondisinya kembali bugar seperti sebelum sakit atau bahkan lebih baik daripada sebelum sakit ya, begitu. Baik, jadi untuk layanan rehabilitasi jantung ini sudah tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu, seperti itu dokter. Ya, kita coba inisiasi. Baik, hari ini mungkin kita sudah membahas banyak hal nih dokter, mulai dari yang pertama yakni bagaimana kita mempersiapkan tubuh sebelum berolahraga, kemudian ada juga mengenali gejala dan juga faktor kita dalam bahaya sebelum berolahraga, kemudian bagaimana seorang dengan penyakit jantung tetap dapat beraktivitas dan berolahraga dengan aman. Nah, mungkin dokter ada pesan yang akan disampaikan kepada Sobat SN dan masyarakat yang saat ini sedang mengikuti tren olahraga, dan bagaimana tips sederhana dan juga agar semangat untuk tetap aktif untuk melakukan olahraga dalam kehidupan sehari-hari, dokter. Iya, jadi prinsipnya olahraga itu tetap harus dikerjakan sebagai bagian untuk menjaga kesehatan diri kita ya. Kalau dalam hal prevensi primer ya, artinya seseorang tersebut belum
terkena serangan jantung atau mengalami perawatan karena masalah jantungnya, maka tentunya aktivitas yang disarankan kita pakai yang mudah saja ya, pakai ASN, sobat ASN semua ya. Frekuensi cukup 3 sampai 5 kali per minggu ya. Kalau bisa tiap hari malah lebih bagus ya. Waktunya atau time-nya mungkin 30 sampai 60 menit cukup ya. Untuk menjaga kebugaran itu cukup 30 menit. Kalau mau 1 jam monggo silahkan ya. Kalau lebih dari 1 jam mungkin manfaatnya hanya timbul capek saja ya. Jadi 30 sampai 60 menit untuk menjaga kebugaran, atau 1 jam boleh untuk menurunkan berat badan, bisa juga ya. Terus kemudian tipenya adalah aerobik. Jadi olahraga yang aerobik itu contohnya adalah yang paling mudah jalan kaki, kemudian jogging, ya, berlari, bersepeda, berenang. Nah, itu kan olahraga yang saya rasa cukup murah ya. Ya, kemudian frekuensi intensitas, volume dan progressionnya nantinya kita naikkan secara bertahap. Kalau misalnya bulan ini bisa 30 menit, maka bulan ke depan itu bisa dinaikkan 1 jam ya. Kemudian progresifnya juga selain aerobik, tipe aerobik, kita bisa melakukan juga resistance training, Mbak Asri ya. Resistance training itu angkat beban. Jadi dalam 1 minggu itu bisa diselingi angkat beban 2 kali atau 3 kali ya semampunya. Nah, hari ini kita sudah membahas mengenai banyak hal, dokter. Mengenai bagaimana pentingnya kita untuk mempersiapkan diri sebelum olahraga, kemudian pentingnya mengenali faktor resiko dan juga mengenali tanda bahaya, serta bagaimana pasien yang dengan penyakit jantung pun dapat berolahraga dengan baik dan juga aman. Nih, sebelum kita akhiri, dokter, mungkin dapat diberikan pesan kepada Sobat ASN dan juga masyarakat yang saat ini sedang mengikuti tren olahraga, dokter. Oke, satu pesan singkat saja ya bagi Sobat ASN. Listen to your heart, know your limit. Nah, artinya perhatikan jantung Anda dan tahu batasnya. Ya. Jadi ketika kita akan memulai aktivitas olahraga, baik yang awal maupun yang sudah rekreasional maupun menuju ke atlet ya, itu kita harus tahu batasannya. Dan alat pemeriksaan penunjang yang biasanya dimiliki oleh rumah sakit, klinik, atau di rumah sakit Karsa Husada sendiri punya ya, kita punya treadmill stress test ya. Kita bisa manfaatkan alat tersebut untuk mengukur kebugaran ya, yang pertama, untuk mendeteksi adanya gangguan jantung apa enggak, alirannya terganggu di pembuluh darah koronernya ya, atau muncul aritmia jantung ya. Dan kita bisa meresepkan olahraga atau latihan fisik yang aman bagi pasien. Nah, kita bisa manfaatkan fasilitas tersebut. Jadi nantinya olahraganya aman, ya jantungnya juga aman, begitu Mbak Asri. Baik, terima kasih dokter atas pesan yang sudah disampaikan kepada Sobat ASN. Dan sebelumnya tadi kita sudah membahas mengenai adanya layanan rehabilitasi jantung di Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu. Namun tidak hanya itu, di Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu juga memiliki program medical tourism yang hadir untuk wisatawan yang sedang melakukan perjalanan di kota wisata Batu, yakni layanan medical tourism, medical check up, layanan jantung, layanan estetika, layanan hemodialisa, yang hadir agar Anda tetap sehat dan juga nyaman selama melakukan perjalanan di kota wisata Batu. Baik, Sobat ASN, pembahasan hari ini kita belajar bahwa olahraga memang penting untuk tubuh. Namun tidak baik bila kita mengikuti olahraga tersebut hanya karena untuk FOMO atau fear of missing out. Tentu perlu ada persiapan dalam diri terlebih dahulu sebelum kita melakukan olahraga atau melakukan aktivitas dengan intensitas yang tinggi. Sebelumnya terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Ikhwan Handiro Sujanto, SPJP Konsultan FIHA, yang sudah berkenan memberikan insight dan juga ilmu yang sangat luar biasa kita di siang hari ini. Dan mungkin Sobat SN, mohon izin saya Asri Widawati dan juga Dr. Ikhwan Handiro Sujanto mohon pamit undur diri. Semoga tetap sehat dan juga bugar selalu. Sampai jumpa di episode program podcast ASN Sehat Bugar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.